I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Thomas Muhammad Furqan Faris dari kelas 2 OLB dengan NPM 062240342210. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ketiga dalam mesin bubut. Nah, di dalam mesin bubut ini terdapat beberapa bagian inti. Di antaranya adalah kepala tetap, motor penggerak, tuas handle, tombol emergensi, kepala lepas, eretan, dudukan pahat, lampu penerangan, pendingin, alat mesin, poros, cak atau cekam, ataupun rem kaki. Yang pertama yang saya jelaskan adalah kepala tetap. Nah, kepala tetap ini digunakan sebagai pelindung roda gigi penggerak yang digunakan untuk mengubah kecepatan putaran spindle. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa roda gigi ini perlu dilindungi oleh kepala tetap? Jawabannya adalah, ketika roda gigi ini bergerak, maka bahaya apabila kita tidak menutupnya. Bisa jadi barang kerja kita atau bahkan tangan kita, baju kita bisa terseret ke dalam roda gigi tersebut yang akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Selanjutnya adalah tuas handle. Nah, di dalam mesin bubut ini terdapat beberapa jenis tuas handle yang memiliki fungsi yang bermacam-macam. Di antaranya adalah ada yang untuk mengatur kecepatan spindle, ada yang untuk mengatur arah pemakanan, ada yang untuk menyalakan dan mematikan mesin, ada untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, ada juga untuk mengatur penguliran, dan ada juga untuk mengatur arah putaran spindle. Mengapa tuas handle sangat penting dalam penerapan ketiga dalam mesin bubut? Jawabannya adalah karena dengan tuas handle kita dapat mengatur bagaimana kita akan mengoperasi mesin bubut tersebut, sehingga mesin tersebut dapat bekerja sesuai dengan prosedur keamanan yang telah tertera pada penerapan ketiga. Next ada tombol emergency. Tentu saja kita semua sudah tahu mengapa tombol ini dijadikan salah satu prosedur ketiga dalam mesin bubut. Karena tombol ini dapat digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat yang dimana tombol ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama di dalam kondisi yang berbahaya dan mengancam keselamatan kita. Lanjut, bagian lainnya adalah kepala lepas atau tail stop. Kepala lepas ini berfungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Nah, tail stop ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan ketiga dalam mesin bubut. Karena dengan memperhatikan tail stop, maka kita dapat menahan benda kerja agar tidak terpental saat pekerjaan sedang berlangsung dan untuk mempermudah kita dalam mengebor benda kerja. Yang keenam adalah eretan. Ada 3 jenis eretan dalam mesin bubut, yakni eretan atas, lintang, dan alas. Eretan ini memiliki fungsi yang sama, yakni menggerakkan komponen. Mengapa eretan penting untuk keselamatan? Karena dapat mengatur jarak antara operator dan juga komponen, sehingga kita tidak terlalu dekat ataupun jauh dengan komponen yang sedang kita gunakan atau kita operasikan. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah dudukan pahat. Dudukan pahat ini digunakan sebagai dudukan dan pengatur ketinggian mata pahat, serta dapat mengencangkan pahatan yang dilakukan dengan cara memutar baut-baut yang ada di bagian atas tool post. Dudukan pahat ini sangat berguna karena dapat mengencangkan komponen yang akan dipahat agar komponen tersebut tidak bergerak di luar kendali, sehingga kita sebagai operator merasa aman dan terhindar dari kecelakaan. Selanjutnya adalah lampu penerang. Lampu penerang sudah jelas termasuk dalam penerapan ketiga dalam mesin bubut. Karena dengan lampu penerang akan memudahkan kita melihat objek yang akan kita eksekusi dengan mesin bubut tersebut. Selain itu, kita dapat memaksimalkan hasil kerja yang kita operasikan. Yang kesembilan adalah selang coolant atau pendingin. Selang coolant ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Karena suhu yang stabil bisa membuat ketajaman mata potong lebih awet dan hasilnya
akan lebih maksimal. Misalnya saja seperti saat melakukan pengeboran benda keras, otomatis suhu alat potongnya akan meningkat dan bahkan bisa saja mengeluarkan asap. Disinilah bagian pendingin bekerja untuk mengamankan mesin tersebut agar tidak terjadi overheat dan agar tidak terjadi kecelakaan lainnya. Yang ke-10 adalah alas mesin. Alas mesin berfungsi sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam, dan eretan. Alas mesin menjadi sangat penting karena jika alas mesin sudah terjadi kerusakan, maka hasil dari pembubutan tidak lagi maksimal, bahkan jauh dari kata presisi. Selanjutnya adalah poros. Poros berfungsi sebagai pembawa eretan secara otomatis. Yang perlu diperhatikan adalah tabel pengatur kecepatannya. Kita dapat menyesuaikan RPM yang akan kita pilih berdasarkan komponen kerja, dengan memperhatikan tabel RPM-nya. Artinya apa? Kita dapat mengatur kecepatan sesuai benda kerja yang kita akan operasikan. Jika terlalu cepat dan akan membahayakan, sebaiknya kita turunkan rotasi per menitnya dengan menggunakan handle yang mengatur RPM. Selanjutnya adalah cekam. Nah, cekam ini digunakan untuk mengikat benda keras saat akan melakukan proses pembubutan. Biasanya cekam ini dilindungi oleh kepala cekam. Karena apabila tidak dilindungi dengan kepala cekam, maka apabila cekamnya terlepas dan tidak terlalu kuat untuk mengikat suatu benda, maka bisa saja terkena kita dan akan terjadi kecelakaan yang akan merugikan perusahaan dan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah rem kaki. Rem kaki ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi, operator bisa mengatur kapan saja rem kaki ini digunakan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Pada intinya, semua bagian dalam mesin bubut ini memiliki fungsi pengaman, pengontrol yang berbeda-beda, seperti halnya roda-roda gigi yang dilindungi oleh kepala tetap ataupun cekam yang dilindungi oleh pelindung cekam. Selain memperhatikan pengamanan pada mesin, sebaiknya dan seharusnya kita juga memperhatikan keselamatan diri kita sendiri dengan memakai pakaian safety. Seperti halnya menggunakan sepatu safety untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda berat, tidak memakai baju yang kepanjangan untuk menghindari tersangkutnya baju oleh mesin bubut, memakai helm dan kacamata untuk melindungi area wajah dari cedera, tentunya fokus, dan selalu berdoa. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang penerapan K3 dalam mesin bubut. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Salam sukses. I'm